Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, kali ini kita di pertemuan ketiga ya. Untuk materi bab 1 masih di eksponen dan logaritma. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan untuk ke logaritma. Nah, jadi kita hari ini belajar materi logaritma. Untuk kelas 10 semua jurusan. Ayo, kita mengingat kembali. Masih ingat ya untuk eksponen? Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu dapat kita nyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N, di mana A dikali A sebanyak N faktor. Kemudian bisa diperhatikan juga untuk sifat-sifat dari eksponen. Kemarin ada banyak sekali ya sifat-sifatnya ya. Baiklah, mari kita bereksplorasi. Jika ada sebuah koloni bakteri terdiri atas 2000 bakteri yang akan membelah diri untuk menjadi 2 setiap 1 jam, maka pertumbuhan bakteri tersebut mengikuti bentuk fungsi eksponen. Jadi semakin banyak bakterinya itu semakin banyak. Nah, kita bisa simbolkan atau tuliskan fx sama dengan 2000 kita kalikan 2 pangkat x seperti itu. Nah, sehingga muncul pertanyaan seperti ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 64.000? Nah, muncul juga pertanyaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut mencapai 100.000 bakteri? Nah, bentuk-bentuk pertanyaan seperti inilah yang akan menjadi tanda tanya kita nanti. Nah, kita dapat menghitung itu jika kita terapkan dalam tabel. Nah, seperti ini. Waktunya misalkan 0, kemudian 1, dan seterusnya. Ini untuk per jamnya ya. 0 jam, kemudian 1 jam, dan seterusnya. Kemudian di sini bawah itu banyak bakteri. Nah, jika 0 jam itu 2000 bakteri, 1 itu 4000 bakteri, dan seterusnya. Sampai nanti pasti bakterinya akan semakin banyak gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana menentukan waktu yang dibutuhkan sehingga terdapat 100.000 bakteri. Nah, untuk menyelesaikan ini juga diperlukan setelah memasukkan berbagai nilai X, ternyata waktu yang dibutuhkan bukan berupa bilangan bulat, pangkat. Nah, misalkan di sini X sama dengan 5, maka X itu waktunya 5 ya. Maka di mana banyak bakteri adalah F5, berarti 2000 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. 32 kita kalikan dengan 2000, sehingga hasilnya 64.000. Ini untuk X-nya 6, di mana banyak bakteri adalah F6, sehingga 2000 kita kalikan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64. 64 kita kalikan 2000, berarti 128.000. Dengan demikian, 100.000 bakteri akan muncul antara 5 sampai 6 jam. Nah, nanti perkiraannya dalam waktu 5 sampai 6 jam itu dia akan mencapai 100.000 bakteri. Sehingga 100.000 bakteri itu sama dengan 2000 kita kalikan 2 pangkat X. Nah, jika nilai X itu 5,5, kita substitusikan, kita masukkan ke dalam F5,5, maka 2000 kita kali 2 pangkat 5,5. Sehingga F5,5 sama dengan 2000. Kita kalikan 45,25. Hasilnya adalah 90.509. Nah,
Dalam waktu 5,5 jam sudah terdapat sekitar 90.509 bakteri di koloni tersebut. Maka dengan demikian, waktu yang dibutuhkan sehingga mencapai 100.000 bakteri itu lebih dari 5,5 jam. Ini konsep awal kita mempelajari logaritma. Kita lihat lagi. Kegiatan mencoba-coba dapat terus kita lakukan sampai menemukan waktu yang paling tepat. Akan tetapi, jika kita menggunakan cara coba-coba tersebut, itu tidak akan efektif dan efisien, membutuhkan waktu lama dan bertele-tele sekali ya. Nah, maka untuk menentukan waktu hingga bakteri itu berjumlah 100.000, kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. 100.000 bakteri itu sama dengan 2.000 untuk per jamnya ya, itu dikalikan 2 pangkat X. Jadi untuk kita itu tugasnya mencari nilai X. Maka 100.000 itu kita bagi dengan 2.000 itu adalah 50. Ini 50 sama dengan 2 pangkat X. Nah, kedua ruas tadi kan dibagi dengan 2.000. Dengan kata lain, untuk mendapatkan nilai X, kalian dapat mencari nilai perpangkatan 2 yang hasilnya adalah 50. Nah, untuk memudahkan perhitungan semacam itu, para matematikawan menemukan sebuah konsep yang membuat perhitungan tersebut menjadi lebih efisien, yang disebut dengan konsep logaritma. Selanjutnya, 50 sama dengan 2 pangkat X itu dapat dituliskan X sama dengan 2 log 50, atau biasa dibaca log 50 dengan basis 2. Seperti itu. Nah, logaritma itu dapat dituliskan lengkap dengan logaritma atau biasa ditulis dengan log. Ini log. Bacanya log ya, bukan log ya. Log. Nah, itu. Kita ke definisi dari logaritma. Apa sih definisi dari logaritma? Misalkan di sini kita ada A adalah bilangan positif yang terletak antara 0 sampai dengan 1, atau A itu lebih dari 1, B-nya juga lebih dari 0, maka A log B itu sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Di mana A itu bilangan pokok. Jadi yang kecil di atas itu adalah bilangan pokok atau disebut juga dengan basis. Basisnya logaritma. Kemudian B itu disebut dengan numerus. Ingat, numerus. Kemudian C itu hasil logaritma. C itu hasil logaritma. Atau C itu adalah pangkatnya, ya, pangkatnya dari logaritma. Jadi logaritma itu kebalikan dari pangkat, ya, kebalikan dari pangkat. Seperti ini. Contoh nyatanya seperti ini. Nah, misalkan saya punya bentuk 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, 2 ini dalam logaritma itu disebut dengan basis. Jadi 2 itu di sini, 2 log. Ini numerusnya 8 sama dengan ini 3. 3 itu pangkatnya. Nah, kalau di perpangkatan itu 2 pangkat 3 sama dengan 8, tugas kita itu mencari angka 8 ini. Namun dalam logaritma itu adalah 2 log 8 sama dengan 3. Kita mencari nilai pangkatnya. 2 pangkat berapa sih yang nilainya itu 8? Nah, tugas kita mencari angka 3 ini loh. Oh, mencari 3. Oh, 2 pangkat 3. Maka nilai logaritma 2 log 8 sama dengan 3. Nah, itu kebaliknya seperti itu. Itu konsep yang paling mudah. Nah, untuk logaritmanya. Nah, jadi antara eksponen dan logaritma saling terkait. Logaritma adalah inversi atau kebalikan dari eksponen. Perhatikan tabelnya. Nih, yang tadi saya jelaskan tadi, ini dalam tabel sudah ada ternyata. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Itu artinya apa? Dalam bentuk logaritma seperti ini.
2 log 32 itu sama dengan 5. 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 32 gitulah ya. Nah, berarti 2 pangkat 5. Kemudian 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dalam logaritma, 3 log 9 sama dengan 2. 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 9? Oh, 2. Dan seterusnya. Seperti itu ya untuk logaritma. Kemudian untuk sifat-sifat dari logaritma, ada beberapa sifat-sifat. Di sini jika ada A log A sama dengan 1. Nah, A log A itu sama dengan 1. Kemudian A log 1 sama dengan 0. A log A pangkat N itu sama dengan N. A log B dikali C, jika di sini itu perkalian, ini kan perkalian, maka itu menjadi penjumlahan. Jadi A log B dikali C itu menjadi A log B ditambah A log C. Kemudian yang nomor 5, A log B per C ini per itu pembagian, maka menjadi A log B dikurangi A log C. Kemudian sifat selanjutnya, jika ada A log B pangkat N. Nah, ini N. Maka N itu bisa pindah ke depan, N dikali A log B, seperti yang nomor 6 ini. Sifat selanjutnya, A log B itu dapat kita tuliskan M log B per M log A. Sama dengan juga 1 per B log A, seperti itu. Kemudian sifat yang ke-8, A log B dikali B log C. B dengan B ini bisa melebur sehingga masih tersisa A log C. Nah, ini A log C. Seperti itu untuk sifat-sifat dari logaritma. Baiklah, setelah ke sifat-sifat logaritma, kita langsung ke soal atau contoh soal dari logaritma. Sederhanakan bentuk logaritma berikut. Di situ sudah ada jawabannya sih ya. Nah, ini untuk 2 log 16 ditambah 2 log 8. Tadi jika ada bentuk perkalian itu menjadi penjumlahan. Nah, di sini penjumlahan, berarti kita bisa kalikan 2 log, ini saya kerjakan lagi boleh ya. Nanti 2 log, ini 16 kita kalikan dengan 8. 16 kita kali 8. Berarti 2 log, nah 16 dikali 8 itu adalah 128. Maka 2 log 128 itu dapat kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 7. Dengan sifat logaritma A log A pangkat N, N ini nanti bisa pindah ke depan, maka menjadi N dikali A log A. Nah, ini konsep dari sifat tadi. Maka bisa kita tuliskan 7-nya itu bisa pindah ke depan. Nah, 7-nya pindah ke depan ke sini. 7 kita kalikan 2 log 2. Dengan sifat logaritma lagi, jika ada A log A itu sama dengan 1. Sehingga jika ada sini 2 log 2, itu hasilnya berapa? 1. Sehingga 7 dikali 1 itu adalah 7. Seperti itu. Itu contoh sederhana dari logaritma. Nomor 2 juga sama. Di sini kita penerapannya dalam ilmu akuntansi ya. Nah, jadi yang jurusannya AKL atau akuntansi itu bisa menerapkan konsep logaritma dalam pembelajarannya. Untuk mapel yang produktif juga pasti ada. Nah, contohnya Arif menabung uangnya di bank sebesar 3 juta dan mendapat bunga sebesar 5% per tahun. Berapa lama Arif harus menyimpan uang di bank agar tabungannya tersebut menjadi 3 kali lipat dari tabungan awal? Nah, itu kita bisa memisalkan di sini MO modal awal, MT modal selama T tahun, kemudian I bunga per tahun. Tabungan awalnya tadi 3 juta, setelah T tahun, setelah 3 tahun ya tadi ya. Setelah 3 kali berarti menjadi 9 juta. Nah, setelah 9 juta itu bisa kita eksplorasi ke dalam bentuk bahasa matematika. MT sama dengan 3 juta dikali 1 plus 0,05 pangkat T, di mana 0,05 itu didapatkan dari 5%. Nah, 5%
itu sama dengan 5/100 atau 0,05. Nah, di sini 0,05 ini dapatnya dari ini 5%. Jika Arif menginginkan tabungan akhirnya itu menjadi 3 kali lipat, maka kita bisa hitung 9 juta sama dengan 3 juta dikali 1 ditambah 0,05 dipangkatkan dengan T, seperti itu. Itu untuk bahasa pemodelan dari matematika yang berkaitan dengan logaritma. Setelah ini untuk soal-soal, nanti kalian bisa lihat soal-soalnya ini di e-belajar kalian dan bisa disimak di e-belajar, kemudian dikerjakan tugas-tugas maupun evaluasi yang saya berikan lewat e-belajar. Kalian bisa upload tugas kalian, dikerjakan terlebih dahulu di buku tugas, kemudian difoto dan dikirim di e-belajar. Terima kasih. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.